Mengapa kecerdasan emosional lebih penting daripada kecerdasan intelektual? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kalian harus tahu pengertian apa itu kecerdasan emosional dan intelektual. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol emosi diri sendiri dan juga orang lain. Salah satu contohnya adalah kita dapat memahami perasaan diri kita sendiri. Sedangkan kecerdasan intelektual atau disebut dengan IQ adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, menalar, memecahkan masalah, dan juga merencanakan sesuatu. Contohnya adalah seorang balita yang mampu berbicara dan memahami kata-kata yang mereka ucapkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sering dengar tentang IQ dan EQ. IQ itu soal kecerdasan otak, kayak yang dipakai buat ngerjain soal matematika atau ngertiin hal-hal ilmiah. Kalau EQ yang berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengatur emosi, baik emosi kita sendiri maupun orang lain. Ketika kita memasuki dunia ini, kita sering diberi fokus yang sangat besar pada kecerdasan intelektual kita. Sejak kita usia dini, kita diajari untuk meraih prestasi akademis, memperoleh pengetahuan teknis, dan menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu. Namun dalam perjalanan hidup, kita juga menemukan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana kita menguasai teori atau suatu bidang. Ada juga aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ. Coba bayangin seorang ilmuwan yang sangat pintar banget. Dia jago banget menganalisis dan ngertiin teori-teori yang ribet. Tetapi kalau soal ngobrol atau kerja sama orang lain, dia agak kaku. Ini mengingetin kita bahwa punya IQ tinggi itu keren. Tapi kalau EQ-nya kurang, ya tetap aja ada yang kurang lengkap. Lalu, mengapa kecerdasan emosional itu lebih penting daripada kecerdasan intelektual? Kita bisa merenung pada kenyataan bahwa kehidupan ini penuh dengan dinamika sosial, hubungan antar manusia, dan juga tantangan emosional. Kecerdasan intelektual mungkin membantu kita menyelesaikan permasalahan secara teknis, tetapi kecerdasan emosional yang tinggi akan membantu kita berinteraksi secara positif dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi konflik dengan baik. Sekarang ibaratnya gini, IQ yang tinggi itu ibarat sebuah komputer berprosesor canggih, termutakhir, ditambah RAM besar dan VGA yang bagus. Dan EQ adalah sang pengguna komputer, yang artinya kamu bisa menggunakan komputer canggih dan cepat tersebut untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari belajar, bekerja, hingga bermain. Tetapi kesadaranmu untuk memanfaatkan komputer tersebut adalah yang terpenting. Kamu bisa menjadi budak komputermu sendiri, contohnya bermain video game saja sepanjang hari. Itu pun bukan karena dibayar sebagai programmer. Atau kamu memperbudak komputermu untuk tujuan produktif, misalnya untuk kerja, mengedit video, keperluan kuliah, dan sebagainya. Ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita mampu memahami perasaan diri sendiri dan juga orang lain. Kita bisa menempatkan diri dalam posisi orang lain, merasakan emosi mereka, dan merespon dengan empati. Selain itu, kecerdasan emosional bisa membantu kita mengelola stres dan tekanan hidup. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tekanan, kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan mengatasi rintangan emosional adalah keterampilan yang sangat berharga. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih tangguh. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan lebih mampu mempertahankan keseimbangan mental mereka. Selain itu, dia juga akan merasa lebih tenang ketika menghadapi suatu masalah. Richard Branson pernah berkata, kata Branson dalam wawancara LinkedIn, menjadi pendengar yang baik, menemukan empati, memahami emosi, berkomunikasi secara efektif, memperlakukan orang dengan baik, dan mengeluarkan yang terbaik adalah hal yang penting bagi kesuksesan.
Dan dia juga pernah berkata, "Jika saya membiarkan IQ dan nilai sekolah saya menentukan kesuksesan saya pasti tidak akan berada di tempat yang saya sekarang ini." Richard Branson adalah orang yang terkenal gagal sekolah pada usia 16 tahun dan tidak pernah kembali lagi di sekolah. Dia masih berhasil mengumpulkan kekayaan bersih beberapa miliar dolar, mendapatkan gelar kesatria, dan tampak bersenang-senang dalam prosesnya. Jadi mungkin tidak mengejutkan ketika ditanya apakah EQ dan IQ lebih penting untuk sukses. Dia menjawab dengan tegas dan mendukung kecerdasan emosional atau EQ. Tanggapan ini tentu saja membesarkan hati bagi siapapun yang masih menyimpan kekecewaan terhadap nilai akhir tahun mereka. Jelasnya adalah, mungkin untuk berjuang secara akademis dan melakukan hal-hal menakjubkan dalam hidup, tapi apakah Branson hanya sekedar orang yang ekstrim? Atau apakah dia melakukan sesuatu ketika dia mengatakan EQ mengalahkan IQ dalam mencapai kesuksesan? Sains ternyata sebagian besar mendukungnya. Kesimpulannya adalah, kita perlu mengembangkan dengan baik IQ dan EQ kita. Kita bukan cuma perlu pintar secara akademis, tapi juga harus bisa mengerti dan bisa mengelola emosi, baik emosi kita sendiri maupun orang lain. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Jadi, ayo kita sama-sama belajar dan berkembang di kedua aspek ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasanmu tentang perbedaan IQ dan EQ. Sampai jumpa di video berikutnya.